Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahmakumullah, kita masih dalam pembahasan al-khawf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana tatkala seorang hamba mengetahui kebesaran, keagungan, kehebatan penciptanya, yang dia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka hal itu membuat dirinya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi tatkala dia tahu Allah itu azabnya sangat pedih. Hari ini kita masih akan membaca tentang hadis-hadis yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجرؤون إلى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit telah merintih menahan beban berat dan pantaslah dia merintih di mana tidak ada tempat seluas 4 jari, melainkan di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kalian juga tidak akan bersenang-senang dengan wanita, yakni istri di atas kasur-kasur. Serta kalian pun akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Tinggi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia mengatakan hadis ini hasan. Nah, jamaah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya kekuatan Allah SWT. Indahnya ciptaan yang mungkin kita tidak melihatnya. Kita melihat yang kasat mata. Kita melihat langit yang begitu luasnya, tinggi, ada galaksi, Bima Sakti, ada gugusan bintang-bintang yang bertaburan di langit, yang besar-besar. Itu mungkin yang kita dapat melihat dengan bantuan alat. Namun Nabi SAW, beliau melihat yang memang Allah perlihatkan kepada beliau. Jadi pada hakikatnya, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Jalla Jalaluh. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Nggak ada yang tahu sesuatu yang gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi, hal-hal yang telah terjadi dahulu yang kita tidak pernah mengetahuinya, Allah tahu. Terus gimana di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aku melihat apa yang kalian tidak melihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang Allah tampakkan kepada beliau hal-hal yang gaib. Allah tampakkan kepada beliau. Allah berfirman di surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yakni malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Namun ada Rasul-Rasul yang Allah tampakkan kepada beliau hal-hal yang gaib. Apa sebenarnya yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau melihat surga di kiblat masjid ketika beliau sholat. Beliau melihat neraka
Beliau melihat pada malam Isra Mi'raj perkara-perkara yang sangat menakutkan. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang kondisi langit. Beliau mendengar langit itu merintih. Beliau melihat bagaimana langit itu tidak ada satupun tempat di langit seluas 4 jari. Melainkan di situ ada dahi malaikat yang sedang sujud. Bagaimana langit tidak merintih? Kalau kita mungkin melihat hanya ada gugusan bintang-bintang di sana yang menghiasi langit yang nampak di malam hari, begitu gemerlapannya, ternyata di situ, di setiap tempat seluas 4 jari ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang malaikat-malaikat yang berada di atas sana. Di antaranya cerita tentang Baitul Ma'mur. Ada tempat ibadah di atas sana yang sangat makmur, yang sangat ramai sekali. Yang tiap hari, kata Nabi SAW, masuk ke sana 70,000 malaikat. 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur beribadah. Kemudian mereka keluar dan 70,000 ini tidak pernah balik lagi sampai hari kiamat. Artinya tiap hari itu ada 70,000 malaikat baru yang masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau 10 hari sudah 700,000. Kalau 100 hari 7 juta. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat 70,000 itu masuk dan tidak pernah kembali. Berapa jumlah malaikat? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nggak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita tahu jemaah, adanya malaikat-malaikat yang sibuk beribadah, sibuk bertasbih, maka engkau nggak usah merasa sendirian beribadah. Karena biasanya yang membuat orang itu jadi malas karena merasa nggak ada kawannya. Ada malaikat-malaikat yang beribadah terus. Engkau tidak sendirian. Ya, mungkin di antara 7 miliar lebih penduduk bumi ini yang melakukan ketaatan kepada Allah hanya beberapa juta mungkin yang senantiasa patuh kepada Allah. Tapi ada jutaan, miliaran malaikat yang mereka terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau mengatakan, Wallahi lau ta'lamuna ma'a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui dari dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kebanyakan manusia itu suka tertawa, lupa dengan apa yang sedang menanti dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalian gak akan bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang. Tatkala kau tahu dengan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dahsyatnya api neraka, bagaimana orang itu dikasih bara api, kemudian di telapak kakinya, lalu otaknya mendidih. Ketika melihat bagaimana zakum, bagaimana dhari, bagaimana ghislin, makanan dan minuman penghuni neraka, yang bisa jadi engkau termasuk salah satu yang akan masuk ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Gimana akan bersenang-senang dengan wanita? Dan kalian akan keluar dari rumah kalian, meninggalkan rumah kalian, naik ke tempat-tempat yang tinggi di jalan-jalan, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, meminta agar dijauhkan dari api neraka, memohon agar dimasukkan ke surga, berdoa, meminta agar dihapuskan dosa-dosa, diterima taubatnya, dan diterima amal soleh. Itu kalau kita kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi masalah, kita nggak tahu. Ilmu kita tuh kebanyakan hanya tentang kulitnya dunia ini. Belum dalamnya dunia, kulitnya dunia. Akhirat, ya bicara ngaji nih jamaah. Orang tuh bicara tentang akhirat, belajar ilmu agama, nunggu kalau punya waktu. Nunggu kalau tidak sibuk. Padahal dengan kita belajar nih, kita semakin kenal sama Allah Azza wa Jalla, hidupmu semakin tenang. Katanya takut, iya. Tapi kita takut kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga rasa takut kita itu tetap berbalut harapan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.